Nah, yang lebih fokus kita kalau soal hak atas hidup ya, right to life itu jelas lah. Ada orang mati misalnya itu Ya, sudah pasti itu satu pelanggaran hak asasi ya, manusia. Yang belum terjawab itu kan soal apakah ada penyiksaan atau tidak. Ya, ya, kami sebetulnya sudah punya satu keyakinan, tetapi karena kita bersepakat untuk kemudian menunggu otopsi ulang itu ya, ya, ada baiknya kami tunda kesimpulan kami soal itu. Walaupun kami sebenarnya punya satu keyakinan karena kita juga menggunakan ahli independen kita untuk ya, menguji data-data yang sudah ada. ya, Nah, lebih dari itu yang menjadi fokus Komnas HAM adalah soal fair trial. Fair trial itu kita mulai bagaimana penyelidikan, penyidikan, nanti juga penuntutan dan peradilan ya, di persidangan itu dia berjalan dengan prinsip-prinsip fair trial itu. Itu isu hak asasi manusia yang ya, selama ini orang merasa bahwa itu belum atau bukan merupakan bagian dari isu hak asasi manusia. Padahal itu isu hak asasi ya. manusia yang sangat diperhatikan di tingkat internasional bahkan ya, dan juga di berbagai negara yang sudah maju penegakan hukum dan hak asasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mendiskusikan masalah yang sangat menarik perhatian publik saat ini, yaitu kasus kematian Brigadir J yang melibatkan banyak lembaga yang kemudian mendapat respon dan komentar dari masyarakat. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu lembaga negara yang luar biasa aktif dan kemudian juga mendapatkan respon pro kontra dari masyarakat, yaitu Komnas HAM. Saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Ahmad Taufan Damani MA. Beliau adalah Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Apa kabar, Pak Taufan? Ya, alhamdulillah kabar baik, Mas. Ya, jadi sibuk terus. Iya, Mohon maaf. iya. Oke. Iya. Nah, mungkin seperti Bapak juga sudah mengetahui ya, eh, lembaga-lembaga yang aktif di dalam ikut menuntaskan penanganan kasus kematian Brigadir J ini, mulai dari Komnas HAM, Kompolnas, kemudian LPSK, itu banyak dikritik. Bahkan Wah, termasuk iya. Pak Menko Polkam juga ini banyak yang mengkritik. Nah, eh, apa komen komentar Bapak tentang kritik-kritik masyarakat itu? Ya, biasa aja ya. Selalu saja ada pro kontra ya dalam berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Komnas HAM. Termasuk kalau kami mengangkat isu-isu hak asasi manusia misalnya, memang Ya, ada berbagai isu yang itu di masyarakat kita itu belum terlalu tuntas ya. Misalnya kalau isu hukuman mati misalnya, Komnas HAM kan ya, sikapnya jelas. ya, Pasti kita menolak dengan standar hak asasi manusia dan pasti ada kontra yang luar biasa karena itu kita tidak heran dengan itu. Isu-isu seperti hak asasi manusia, terutama kalau nanti dia kaitannya dengan hak sipil dan politik, itu memang belum sepenuhnya kita bisa terima di masyarakat kita. ya. Selain itu Nah, juga ada soal pemahaman ya, yang belum ya, tuntas juga. ya, ini di dalam menangani kasus kematian Brigadir J ini eh, selama sekitar mungkin sekarang sudah lebih dari 1 bulan, Komnas HAM dianggap eh, tidak maksimal karena tidak fokus pada pelanggaran hak asasi manusianya. Gimana, Pak? Iya, kalau kita mau jujur ya, Ya. saya itu sebagai ketua adalah orang yang pertama menolak menangani itu. Pada Eh, teman-teman saya katakan,
ya sudahlah itu urusan Kompolnas saja karena ini kan toh apa ya polisi menembak polisi gitu. Tapi belakangan ada permintaan secara khusus dari Pak Kapolri kalau Mas Bambang misalnya dengar pernyataan Pak Kapolri kan bahkan menginginkan Komnas HAM ada dalam tim sus gitu. Dari Mekah Pak Menko Polhukam juga berharap yang sama walaupun beliau kan sudah sering kali bersama kami dalam berbagai kasus. Dia tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang 39 Komnas HAM itu memang harus berjalan dengan wataknya yang independen. Kami itu di asesmen terus-menerus oleh PBB. Ada aliansi global Komnas-Komnas seluruh dunia ya. Jadi kalau independensi kita tidak kita jaga itu bisa turun akreditasi Komnas HAM dari A menjadi B misalnya dan itu merugikan buat Indonesia tidak hanya Komnas HAM. Jadi kami jelaskan waktu itu. Nah karena belakangan juga kita melihat ini ada persoalan yang serius ya, tidak hanya soal kematian saudara Joshua tapi juga soal kondisi internal di kepolisian di mana Komnas HAM itu terikat MOU dengan Kapolri. Saya tantangan dengan Pak Listio itu kelanjutan dari tantangan sebelumnya dengan Pak Idam Aziz dengan Pak Tito ya. Sebagai lembaga pengawas eksternal disebut itu. Nah karena itu memang segera saya dari luar kota pulang itu ke Jakarta untuk bertemu menerima kunjungan dari Pak Wakapolri dengan Pak Irwasum sebagai penanggung jawab dan ketua tim sus didampingi beberapa jenderal-jenderal Polri lagi yang datang ke Komnas HAM. Di situ kita sepakati apa yang harus dilakukan oleh Komnas HAM, apa juga yang kami sarankan ya, kami jadikan syarat, misalnya soal aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas itu kita sampaikan semua dalam konferensi pers yang itu breaking news di beberapa televisi. Nah, salah satu poin yang disampaikan oleh teman-teman polisi itu adalah ini kalau kami yang ngomong ke publik sekarang ini dengan kondisi awal yang sudah salah penanganan kemudian salah dalam komunikasi publik itu ini akan sulit dipercaya oleh masyarakat, itu dikatakan mereka terang-terangan. Jadi minta supaya Komnas HAM yang berkomunikasi publik lebih di depan gitu. Jadi kalau Mas Bambang lihat misalnya di 2 minggu bahkan lebih ya, itu kan yang paling banyak bicara ke publik itu memang Komnas HAM. Itu disepakati dengan Polri. Dalam arti kita mendukung bagaimana penyelesaian masalah ini dan juga ikut membantu bagaimana supaya masalah internal itu bisa diatasi. Saya berkoordinasi rutin juga dengan Pak Menko Polhukam. Beberapa kali kita ketemu dan saya sampaikan bahwa ini ada hal-hal yang krusial yang Pak Menko harus ambil tindakan ya. Misalnya menjaga soliditas dari kepolisian karena ya seperti yang kata Pak Mahfud ada mabes dalam mabes itu kan berbahaya sekali. Kalau kasus ini kemudian malah memicu insoliditas di kepolisian, kita bayangkan tahun depan itu mulai tahapan-tahapan pemilu. Dan kalau Polri-nya tidak solid, tidak bekerja dan dengan profesional, kemudian masyarakat kepercayaannya menurun, itu bisa membahayakan bagi keamanan dan keselamatan negeri kita. Saya juga percaya bahwa Presiden sebelumnya concern-nya di situ. Ya, selain ya tentu saja karena ini soal kemanusiaan, pastilah dia juga concern soal kematian saudara Joshua. Tapi saya kira sebagai kepala negara yang paling diperhatikan oleh Presiden adalah jaminan ya, keamanan terutama dalam berkaitan dengan persiapan pemilu dan 2024 bahkan pemilu yang itu serentak ya. Pemilu presiden, legislatif. Kalau kepolisian tidak profesional, kurang dipercaya masyarakat, bahkan di dalamnya ada intrik-intrik, itu bisa membahayakan itu buat negeri kita. Itu yang kita mainkan perannya dan koordinasi kita sebenarnya sangat bagus. Hampir tiap hari ada jenderal-jenderal dari kepolisian yang datang ke Komnas HAM, setidak-tidaknya WA atau telepon misalnya untuk selalu koordinasi. Dibandingkan dengan Kompolnas seringkali mengatakan kami beda dengan Komnas HAM karena kewenangan Komnas HAM itu
lebih luas. Dia bisa pro justisia katanya. Nah, tetapi yang terlihat di masyarakat itu seolah-olah dengan kewenangannya itu Komnas HAM itu apa ya, tidak banyak membantu mencerahkan atau menjelaskan, tetapi seakan-akan hanya ikut Hmm. aja apa yang disampaikan oleh kepolisian. Gimana Pak? Itu. Iya, seperti saya katakan tadi ya, Ya, ada himpitan di antara mandat atau wewenang untuk pengawasan misalnya, dan juga wewenang untuk melakukan penyelidikan dan pemantauan. Tetapi untuk yang ini sebetulnya bukan pro justisia. Kalau pro justisia itu menggunakan Undang-Undang 26 tahun 2000 ya, untuk kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat. Ini kan ya, belum sampai situ. Jadi Undang-Undang ya, 39 tahun 1999 yang itu sebenarnya non pro justisia. Jadi ya, memang ada keterbatasan-keterbatasan di dalam pelaksanaan wewenang, nggak bisa menyita bahan, barang-barang ya, bukti dan macam-macam itu contohnya. ya, Pemanggilan juga nggak bisa pemanggilan paksa, ya, harus melalui pengadilan kalau dia mau pemanggilan paksa. Tetapi dengan koordinasi ya kita lihat semua yang kita panggil itu bisa kita datangkan karena ada koordinasi dengan pihak kepolisian, terutama tim sus itu. Tapi sebaliknya, karena memang tim sus atau Mabes Polri ini berharap supaya Komnas HAM yang kemudian tampil sebagai hmm. katakanlah dalam tanda petik juru bicara untuk komunikasi publik setelah mereka dinilai banyak masalah atau Iya, bahkan ya gagal di dalam berkomunikasi pada publik itu. Jadi betul. memang tidak sepenuhnya dia hasil dari pengumpulan data yang independen dari Komnas HAM, karena tadi kita menggunakan Undang-Undang 39 yang wewenangnya tidak sekuat kalau Undang-Undang 26 tahun 2000. Nah, sampai saat ini, Pak Taufan, itu apa yang sudah disimpulkan oleh Komnas HAM? Ada nggak ini pelanggaran HAM gitu di dalam kasus ini? Nah, yang lebih fokus kita kalau soal hak atas hidup ya, right to Ya, life itu jelas lah. Ada orang mati misalnya, itu ya, sudah pasti itu satu pelanggaran hak asasi ya, manusia. Yang belum terjawab itu kan soal apakah ada penyiksaan atau tidak. Ya, ya, kami sebetulnya sudah punya satu keyakinan, tetapi karena kita bersepakat untuk kemudian menunggu otopsi ulang itu ya, ya, ada baiknya kami tunda kesimpulan kami soal itu. Walaupun kami sebenarnya punya satu keyakinan karena kita juga menggunakan ahli independen kita untuk ya, menguji data-data yang sudah ada. ya, Nah, lebih dari itu, yang menjadi fokus Komnas HAM adalah soal fair trial. Fair trial itu kita mulai bagaimana penyelidikan, penyidikan, nanti juga penuntutan dan peradilan ya, di persidangan itu dia berjalan dengan prinsip-prinsip fair trial itu. Itu isu hak asasi manusia yang ya, selama ini orang merasa bahwa itu belum atau bukan merupakan bagian dari isu hak asasi manusia. Padahal itu isu hak asasi ya, manusia yang sangat diperhatikan di tingkat internasional bahkan ya, dan juga ya, di berbagai negara yang sudah maju penegakan hukum dan hak asasinya. Nah, yang kedua yang berdempetan dengan isu fair trial itu adalah access to justice atau ya, hak untuk mendapatkan keadilan. Kepada siapa? Pada semua pihak, tidak hanya kepada korban. Seorang Barada E, ya, sejak awal saya misalnya mempersoalkan karena saya punya kekhawatiran kalau dia tidak ya, diselidiki, disidik, diperiksa dengan prinsip-prinsip fair trial, bukan tidak mungkin dia akan menjadi tumbal. Saya katakan itu di media hmm, berkali-kali karena ya, penelusuran kami ada skenario yang memang sudah disiapkan hmm, bahwa ini seolah semuanya adalah peristiwa tembak menembak di mana pelaku tunggalnya adalah Joshua hmm, ya dengan yang sudah meninggal dengan Barada E atau Richard itu. Ini kan berbahaya. Dia ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trial dan apa yang kita sebut sebagai akses terhadap keadilan itu. Itu konsen kita yang paling pokok. Nah, ternyata dalam proses tahapan demi tahapan itu, kami menemukan ada langkah-langkah yang memang sistematik dilakukan oleh sekelompok orang. Kita ya, sebenarnya sudah mulai menduga-duga ya siapa yang melakukan itu, yang kita sebut sebagai langkah-langkah obstruction of justice. ya, ya, Obstruction of justice itu juga isu hak asasi manusia karena dengan tindakan-tindakan yang kita sebut sebagai obstruction of justice tidak akan terselenggara apa yang disebut sebagai fair trial dan access to justice itu. ya, Jadi ini tiga isu yang saling berkelindan satu sama lain ya, selain isu right to life dan kemungkinan misalnya ada tidaknya penyiksaan yang itu juga ya, bagian dari konvensi internasional tentang anti torture.
yang Indonesia sudah meratifikasinya, dan kami juga secara spesifik punya kerjasama dengan polisi untuk pencegahan penyiksaan dalam proses hukum yang ada di kepolisian. Nah, ini yang kita mainkan terus-menerus dan akhirnya terbukti. Kemarin ketika saya dan tim memeriksa saudara Sambo, dia mengakui secara jujur. Bukan saja dia yang mengatur semua peristiwa penembakan. Jadi dia katakan terang-terangan bahwa tidak ada tembak menembak. Ini semua saya yang susun rencananya. Dan juga pengakuan dia bahwa dia telah melakukan langkah-langkah sistematis dalam kaitan dengan obstruction of justice. Nah, kan pengakuan-pengakuan itu karena kita bisa menunjukkan kepada dia bahwa bukti-bukti yang kita punyai itu memang kuat untuk mengatakan Anda sebetulnya melakukan dua hal yang itu merupakan pelanggaran hukum yang serius gitu. Kemarin tidak sampai 1 jam dia mengakui semua dengan bukti-bukti yang kita perlihatkan. Akhirnya juga dengan komunikasi kita yang baik ya, saya katakan ya sebaiknya Anda mengaku aja lah dengan jujur demi kebaikan dan penegakan hukum. Dan jangan lupa kalau Anda tidak jujur, ini ada orang yang selama ini berbakti kepada Anda, namanya Richard, saya bilang masih muda, seorang datang dari desa jadi polisi, menjadi korban dari apa yang Anda sebut sebagai skenario, yang kita sebut sebagai skenario. Dia mengakui dan dia mengatakan saya akan ambil alih semua tanggung jawab hukum itu. Itulah langkah-langkah yang kita lakukan memang. Yang kadang-kadang memang agak sulit berhadapan dengan opini publik, Mas. Karena opini publik itu sudah sejak awal percaya bahwa ini pasti Sambo. Ya saya juga punya feeling itu begitu. Tapi kan sebagai penyelidik lembaga negara, kami tidak boleh menyimpulkan sebelum barang bukti dan lain-lainnya itu kita kumpulkan. Kalau ditanya intuisinya, saya sama dengan intuisinya publik, tapi publik boleh ngomong terbuka secara bebas di media sosialnya menyebut bahwa ini pasti Sambo misalnya. Sementara saya terikat kepada kaidah-kaidah tertentu sebelum ada bukti-bukti yang kuat, maka kita tidak boleh katakan satu simpulan yang pasti itu. Ya, baik Pak Taufan, ada beberapa hal yang menarik. Tadi Bapak mengatakan obstruction of justice itu dipersiapkan oleh sekelompok orang, sekitar 10 orang yang mempersiapkan itu. Itu sama nggak dengan yang diakui Pak Sambo atau ada yang lain? Ya, kalau pengakuan dia otak utamanya ya, dia pelaku utamanya. Jadi desain itu datang dari dia. Saya yang merancang semua itu. Karena kemarahan saya secara personal kepada saudara Joshua. Kalau soal kemarahan personal itu harus dibuktikan lagi nanti di pengadilan memang. Tapi dia katakan itulah yang menyebabkan dia kemudian kehilangan akal sehat sebagai seorang bintang 2 yang harusnya bertanggung jawab terhadap penegakan hukum Indonesia. Tidak saja menjadi otak pembunuhan, tapi juga menjadi otak obstruction of justice. Itu diakuinya. Jadi orang-orang lain ini dia katakan adalah orang-orang yang mengikuti skenario yang dia susun. Jadi clear itu tetap satu kelompok itu ya Pak ya. Iya. Saya kira lebih dari 10 orang kan sekarang ada 31 orang yang sedang didalami ya. Sebelumnya kan 50-an orang, kemudian setelah didalami oleh Irsus itu akhirnya tinggal 31 orang yang kelihatannya akan mendapatkan 2 kemungkinan. Jadi bisa jadi sanksi disiplin internal. Tapi kami juga mendorong untuk orang-orang tertentu itu harus dibawa ke ranah pidana. Kemudian tadi yang menyangkut Bapak yang masih ingin fokus itu kepada masalah penyiksaan. Tapi kelihatannya juga sudah hampir ke kesimpulan. Nah, itu ke arah mana Pak kira-kira? Ke arah ada atau tidak ada penyiksaan itu? Ya, saya lebih cenderung ya, belum berani menyimpulkan karena toh kita tunggulah ya. Dari apa yang kami periksa dari barang-barang bukti yang disampaikan oleh Dokes, kemudian kita tanya kepada ahli independen kita, memang kecenderungannya ini semua kematian disebabkan oleh tembakan-tembakan. Tapi ya tentu kita harus mengatakan itu sebaiknya kita tunggu hasil otopsi ulang. Jadi baik, jadi tentang penyiksaan juga belum jelas. Tetapi kelihatannya yang belum jelas juga itu kronologis persis terjadinya pembunuhan itu, Pak. Jadi siapa yang menembak lebih dulu, kemudian Baradae itu disuruh itu dalam posisi apa, itu juga nggak jelas.
kemudian ada 2 orang yang karena membantu dan menyaksikan itu perannya apa, itu juga tidak jelas. Iya, Bapak dapat betul. info ini nggak? Betul. Jadi yang sudah clear itu bahwa eh, tuduhan atau spekulasi yang dulu sempat berkembang bahwa ada penyiksaan sepanjang Ya, Magelang dengan Jakarta ya, itu clear, itu tidak ada. ya, Bahkan ada Joshua dibunuh di Magelang atau di dalam ya, perjalanan Jakarta Magelang Jakarta, itu jelas clear. ya, Karena sampai jam 17 lewat 7 ya, di ya, mana Ibu PC ini eh, bergerak dari rumah pribadinya ya, di Saguling 3 menuju rumah singgah atau rumah ya, dinas di Duren 3, itu kelihatan jelas dalam ya, rekaman video CCTV itu Joshua masih hidup. ya, Dan itu juga diakui oleh teman-teman yang lain. Jadi mereka bergerak ke rumah Duren 3 atau rumah singgah atau rumah dinas itu ya, TKP ya, itu. ya, Kemudian beberapa menit setelah itu kelihatan memang saudara Sambo ini itu bergerak ke tempat yang lain, tapi tiba-tiba berhenti dan berbalik gitu. Nah, yang selama ini dibangun konstruksinya oleh mereka adalah Sambo datang ke situ karena ada tindakan upaya pelecehan seksual, kemudian terjadi tembak menembak di antara Baradae dengan Joshua, kan gitu. ya, Tapi belakangan pengakuan dari Baradae dan juga Sambo sebetulnya sebelum Sambo kembali menuju rumah Duren 3, rumah dinas itu, yang namanya tembak menembak belum terjadi, apalagi kemudian juga dibuktikan bahwa tidak ada tembak menembak. Jadi Sambo memang mengatur skenario seolah-olah dia pergi ke ya, tempat lain, terus dia berbalik. Itu tadi kemarin dia akui, saya yang mengatur skenario itu. Sebetulnya tidak ada terjadi apa-apa di sana. Setelah saya masuk ke rumah itu, barulah kemudian dia memanggil Joshua dengan beberapa ADC-nya yang lain termasuk Baradae. Nah, pengakuan sementara ya bukan dia yang menembak, tapi Baradae atas perintah dia. ya, Gitu. Nah, problem kita memang adalah CCTV dalam rumah itu ya, tidak bekerja, kan ya, itu. Dan sekarang masih dalam pencarian oleh tim penyidik gitu. Termasuk CCTV yang ada di depan atau di sekitaran ya, rumah dinas itu. Itu juga terbukti itu memang dihilangkan. ya, Dekodernya kelihatan diambil dan macam-macam. ya. Tapi Pak, kami menemukan beberapa indikasi-indikasi lain, misalnya soal peluru, soal hmm, arah peluru yang nanti kami akan uji balistik pada hari Senin ya. akan datang. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Pak Taufan, yang sekarang masih gelap bagi publik itu tadi peran RR dan KM itu. Nah, mungkin Bapak kan sudah pernah memeriksa ya, Komnas HAM pernah memeriksa itu. Ya. Itu ada nggak indikasi-indikasi, walaupun mungkin ketika diperiksa mungkin pengakuannya berbeda gitu. Ya, saya kira selain Baradae yang terus tetap mengakui bahwa dia menembak, Sambo juga mengatakan yang sama, tapi dia katakan sekarang atas perintah dia, gitu. Ya, Jadi Baradae sebagai orang muda yang pangkatnya sangat rendah di situ, paling rendah di situ ya, dan yang termuda itu dalam posisi dia diperintah by order oleh atasannya. ya, Nah, ya, yang 2 orang lagi KM dan RR itu ya, diceritakan oleh mereka semua ini tidak terlibat dalam tembak menembak ya, penembakan itu gitu. ya. Oh ya, Tetapi kami tetap meyakini bahwa ini sebetulnya tidak mungkin satu orang yang melakukan penembakan. ya. Karena apa? Misalnya arah peluru itu Oh, membuka kemungkinan bahwa ya, itu dilakukan dari arah yang berbalikan ya. ya, Misalnya yang di kepala sama di dada itu ya, kan, yang di dada dari depan, yang di kepala dari belakang. Apakah mungkin ini satu orang berbalik setelah menembak tertentu baru dia ke arah yang berbalikan menembak lagi, kan itu juga. ya, Sekarang yang kita tunggu adalah hasil puslapor ya, hasil dari otopsi ulang itu untuk membuktikan
apakah ini memang dari satu jenis peluru yang sama atau bahkan lebih dari satu. Kalau dia nanti autopsi ulangnya membuktikan bahwa ini lebih dari satu jenis peluru dari lubang yang ada di tubuh ya, kemungkinannya sudah pasti bahwa tidak mungkin satu orang yang menembak. Dalam temuan forensik yang pertama, memang ada indikasi antara lubang peluru yang satu dengan yang lain itu tidak bermiripan. Tetapi untuk memastikan bahwa memang ini bukan dari jenis peluru, bukan dari satu jenis peluru yang sama, itu tentu harus menunggu otopsi ulang itu dan beberapa tindakan lain, misalnya uji balistik yang nanti Senin baru akan kami lakukan bersama Mabes Polri. Nah, kalau itu terjawab, misalnya clear bahwa dia bukan dari satu jenis peluru yang sama, ya, kemudian juga kalau dari uji balistiknya juga kelihatan, misalnya sekarang ini kan indikasi ini, apa mungkin satu orang menembak satu dari arah utara, misalnya satu lagi dari arah selatan, berbalikan, itu kan lebih memungkinkan bahwa ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang, tinggal pertanyaannya siapa selain Baradae yang menembak itu. Jadi kemungkinan itu akan sangat terjawab nanti dengan pendekatan saintifik yang uji balistik sama otopsi itu. Otopsi ulang. Iya, ini kan publik antara juga menunggu istilah membantu itu kira-kira apa yang dilakukan oleh RR dan KM itu, apa membantu memegangi atau membantu apa gitu ya? Iya, sementara ini mereka mengatakan membantu karena mereka ikut merencanakan. Tapi sekali lagi, mereka kan sudah pernah memberikan keterangan yang kemudian itu keterangan yang mereka manipulasi. Dan itu keterangan-keterangan yang ada sekarang ya tentu saja harus tetap kita punya reserve bahwa sangat mungkin dia juga memanipulasi lagi keterangan yang kedua atau yang berikutnya. Maka bantuan dari pendekatan saintifik yang lain dengan bukti-bukti pendukung tadi ya, balistik misalnya, otopsi dan lain-lain, itu saya kira itu akan sangat membantu untuk memastikan ya apakah satu orang atau lebih satu orang atau bahkan mungkin saja bisa 3 orang misalnya. Nah, Bapak tadi mengatakan bahwa orang yang pernah memanipulasi penjelasan itu penjelasan berikutnya cenderung dicurigai. Nah, Pak Sambo yang pernah mengatakan bahwa pelecehan itu terjadi di rumah dinas, tapi tiba-tiba memindahkan ke Magelang. Ini persoalan baru apa tidak, Pak? Karena tetap aja kalau itu memang alibinya seperti itu, kalau itu tidak terbuktikan, itu kan bisa mendolimi brigadir J itu. Artinya asasinya kan ternoda lah itu kan. Betul. Nggak ada yang melindungi. Nah, itu yang kita sebut bagian dari fair trial kan. Jangan sampai ada satu proses dari mulai penyelidikan, penyidikan sampai kemudian nanti di pengadilan keliru gitu. Sehingga ada orang yang terzalimi atau orang dalam bahasa hak asasi manusia yang hak-haknya dihilangkan. Karena kekeliruan di dalam tahapan-tahapan proses hukum dari awal sampai di persidangan nanti kan, itu penting sekali kan. Iya. Nah, maksud saya kan seolah-olah sekarang kan ada kesepakatan bahwa motif itu tidak akan dibuka sampai ke pengadilan. Nah, pertanyaan saya ini, apakah Komnas HAM tidak memberi perhatian ini kalau sampai itu nanti tidak bisa dibuktikan tadi secara saintifik, itu kan merugikan Brigadir J. Betul, ya. Misalnya di awal ya, kalau kita ikuti penjelasan di awal, itu kan dikatakan bahwa ada upaya kekerasan seksual yang disertai dengan todongan senjata di rumah dinas. Setelah kami selidiki, ternyata baik Baradae maupun Ricky tidak pernah melihat dua hal tersebut. Pelecehan seksual tidak pernah dia lihat, penodongan senjata dia juga tidak pernah lihat. Itu di pemberian keterangan pertama. Jadi artinya kalau kita pakai keterangan pertama pun sebetulnya saksi atas dugaan pelecehan seksual ini hanya Ibu PC sendiri. Memang dalam kasus-kasus kekerasan seksual selama ini dimungkinkan bahwa saksi itu tunggal, yaitu korban sendiri, itu dimungkinkan. Makanya kan Undang-Undang TPKS dengan mengakomodasi standar hak asasi internasional memang memiliki satu metode dan pendekatan yang berbeda dibandingkan tindak pidana umum yang lain ya.
Tapi tetap saja harus bisa dibuktikan dan bisa meyakinkan pengadilan bahwa itu benar-benar terjadi. Nah sekarang skenario yang pertama mereka jelaskan diubah lagi bahwa peristiwa ini terjadinya justru di Magelang pada 7 malam. Baru kemudian tanggal 8 katanya Ibu PC menjelaskan secara detail kepada suaminya, yang kemudian itulah yang semakin membuat dia marah ya, karena sebelumnya kan dia katanya hanya ditelepon tapi tidak detail dijelaskan. Nah, saya katakan tadi, pihak-pihak yang kita mintai keterangan ini pernah memberikan keterangan yang kemudian ternyata dan terbukti itu tidak benar. Sekarang dia memberikan keterangan yang baru, maka kita harus lebih hati-hati. Fokus kita kepada pendekatan-pendekatan yang lebih saintifik. Kami sekarang meminta bantuan dari psikolog yang lain, dibantu dengan beberapa ahli-ahli lain untuk bisa misalnya memastikan bukan saja traumanya Ibu PC, tapi apakah keterangan-keterangan itu bisa diyakini? Karena ujinya biasanya begitu. Dalam kasus-kasus kekerasan seksual yang lain itu memang seorang saksi korban yang tidak ada saksi-saksi lain kecuali dirinya sendiri sebagai korban, itu keterangannya memang diuji dengan pendekatan-pendekatan ahli seperti itu. Untuk memastikan bahwa keterangannya itu jujur, apa adanya, atau bukan. Itu cara-cara akademik yang selama ini digunakan di dalam kasus-kasus yang kita sebut sebagai kekerasan seksual itu seringkali terjadi memang di ruang-ruang privat yang tidak mudah untuk dibuktikan atau dicarikan saksi lain selain saksi korban. Ya. Ini memang pengujiannya mesti saintifik, menggunakan ahli-ahli. Baik, Pak Taufan, Ibu PC ini apa ya, semakin penting posisinya dalam kasus ini, apalagi untuk menjelaskan Magelang itu. Yang menjadi masalah kan sampai sekarang Komnas HAM pun belum pernah berhasil untuk mendapat penjelasan dari Ibu PC. Ini kira-kira ke depan seperti apa, Pak? Kita sudah menggandeng Komnas Perempuan. Ya. Komnas Perempuan sebetulnya sudah pernah 2 kali bertemu dengan Ibu PC, tapi dalam pertemuan 2 kali tersebut belum bisa menggali keterangan apapun kecuali identifikasi mengenai trauma yang itu dibantu oleh psikolog klinis dari pihak Ibu PC. Makanya kami katakan bahwa ada baiknya kita mengundang psikolog klinis yang lain untuk membantu mengobjektifikasi ya apa yang dihasilkan oleh tim yang pertama. Kalau kemudian nanti tim independen yang kita datangkan, kami upayakan mungkin dari RSCM ya, termasuk sekaligus dia membantu perawatan itu kemudian misalnya berkesimpulan bahwa memang ini benar terjadi, maka kita tentu akan merekonstruksi bagaimana alur cerita dari peristiwa ini. Tapi kalau sebaliknya tentu kita harus juga menyampaikan hasil ini kepada penyidik untuk mencari konstruksi peristiwa yang menjadi penyebab kenapa misalnya Sambo melakukan tindakan pembunuhan terhadap Joshua. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan mana yang sebetulnya benar di antara 2 kemungkinan yang sama-sama sangat dimungkinkan terjadi ya. Terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual atau tidak terjadi kekerasan seksual, itu menurut saya harus dibuktikan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah dengan mengundang ahli-ahli yang bisa memastikan keterangan-keterangan ini benar adanya atau tidak. Pak Taufan, agak menyimpang sedikit. Melihat dari kasus yang dialami oleh LPSK yang ternyata tawari amplop gitu ya, itu terjadi nggak untuk kasus Komnas HAM? Di Komnas HAM itu hampir 3 minggu belakangan ini itu ada 100-an wartawan itu yang kadang-kadang mereka itu jam 1 malam juga belum pulang. Gitu. Jadi terlalu ramai orang di kantor Komnas HAM itu, dan tim kami juga tidak terlalu besar sehingga kami bisa mengidentifikasi apa-apa yang terjadi pada anggota tim misalnya, sehingga saya meyakini setidaknya sampai hari ini sebelum saya bisa mendapatkan ada mungkin bukti-bukti lain yang katakanlah meyakinkan saya bahwa ada yang melakukan pelanggaran. Sampai hari ini saya meyakini kami tidak pernah mendapatkan tindakan-tindakan seperti itu. Iya, baik. Mudah-mudahan, karena orang mulai bertanya-tanya, ini kalau modusnya seperti ini apa nggak terjadi di tempat lain gitu. Nah, baik Pak, terakhir, mungkin dari kasus ini yang menurut saya ini
mungkin sangat istimewa dan luar biasa yang mungkin malah belum pernah terjadi ya. Sebegini besar itu artinya yang terlibat sebegitu banyak. Menurut Pak Taufan, apa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini? Ya, yang pertama adalah tindakan yang mesti terus-menerus dijaga ya, dalam hal ini code of conduct dari kepolisian untuk tetap bisa profesional dan pengawasan yang lebih intensif dari internal mereka sendiri sehingga tidak terjadi lagi di mana ada satu peristiwa yang kemudian ada satu kelompok tertentu dipimpin oleh bahkan petingginya ya melakukan rekayasa sedemikian rupa atau apa yang kita sebut sebagai obstruction of justice sehingga kemudian bisa mempengaruhi komunikasi publiknya gitu. Komunikasi publik yang disampaikan ke masyarakat luas itu kan berdasarkan hasil rekayasa dari saudara Sambo sejak awal itu. Kemudian menimbulkan polemik di mana-mana karena orang memang melihat ada kesulitan-kesulitan tertentu yang tidak meyakini 100% apa yang disampaikan itu. Apalagi setelah itu hari demi hari mereka kemudian membuat komunikasi publik yang bertolak belakang satu dengan yang lain misalnya. Tadi saya katakan ya ada cerita mengenai penodongan senjata. Dari mana mereka bisa datangkan cerita itu? Karena saksi-saksi yang kemudian atau Baradae, Ricky yang terlibat dalam hari-hari detik-detik itu sama sekali nggak mengatakan mereka melihat penodongan senjata. Kan ini sangat mengganggu ya kepercayaan publik kepada rilis mereka yang pertama mengatakan bahwa ada upaya pelecehan seksual yang disertai dengan penodongan senjata. Nah, padahal orang-orang yang ada di situ tidak pernah mengatakan itu. Kalau itu dikatakan oleh misalnya Ibu PC kan juga tidak bisa dimintai keterangannya. Jadi dari mana datang informasi atau keterangan seperti itu? Itu saya kira pelajaran yang penting supaya mereka betul-betul memiliki konsolidasi yang sangat baik. Yang kedua yang saya kira sangat serius adalah ketidaksolidan di antara berbagai pihak yang ada di Mabes Polri itu, sehingga sinyalemen dari Pak Menko tentang ada Mabes dalam Mabes itu yang kemudian kita anggap sebagai ancaman besar yang juga sebetulnya memberikan satu sinyal yang mengkhawatirkan Presiden sehingga Presiden berkali-kali membuat pernyataan. Pernyataan Presiden tidak mesti hanya diartikan sebagai bagaimana kasus ini bisa dibuka, tapi lebih dari itu Presiden sebenarnya punya kekhawatiran seperti tadi yang saya katakan di awal, kalau seandainya soliditas kepolisian ini tidak bisa dijaga, itu bisa menjadi ancaman keamanan atau politik keamanan kita tahun depan sampai tahun 2024 yang kita semua akan menghadapi satu peristiwa politik yang sangat besar di Indonesia. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Andes Ahmad Taufan Damanik MA, Ketua Komnas HAM. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memperjelas baik mengenai posisi Komnas HAM sendiri sejak awal dalam menangani kasus kematian Brigadir J, dan mudah-mudahan juga ini membantu memberi titik terang untuk penyelesaian secara tuntas karena kasusnya ini sangat luas dan besar sekali. Sekali lagi terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Mas Bambang. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.